Pro kontra bergulir setelah Koalisi Indonesia Maju memastikan menjadikan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pendamping baca pres Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Kubu yang kontra dengan masuknya Gibran menganggap bahwa wali kota Surakarta tersebut belum layak, minim prestasi, dan hanya bermodal putra presiden. Sementara kubu yang pro pencalonan Gibran menyebut bahwa ini merupakan bentuk konkret dari mendorong generasi muda dalam Pilpres. Lalu seperti apa alasan sesungguhnya pro kontra yang bergulir dalam pencalonan Gibran? Sudah hadir bersama kami relawan Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019 yang kini menjadi pihak yang kontra dengan pencalonan Gibran, Mas Eko Kuntadi, yang saat ini adalah pembina Ganjarian Spartan. Mas Eko, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra, yang melihat sosok Gibran adalah figur yang paling tepat mendampingi Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bang Habib, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Eko terlebih dahulu. Mas Eko, ini kan sikapnya Gibran disebut replika dari sikapnya Pak Jokowi ya. Dengan kata lain, apakah menurut Anda, apa kata Gibran ini ya pasti sesuai dengan kata Jokowi? Ya, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan Pak Jokowi maupun Mas Gibran beberapa kali sebelum drama ini memuncak kan sepertinya menolak yang ditangkap publik, sepertinya menolak, tidak berminat, bahkan ngomong enggak lah saya masih terlalu muda. Dan puncaknya kita tahu akhirnya Mas Gibran dideklarasikan oleh Pak Prabowo sebagai pasangannya. Drama ini kan terbuka dan telanjang sekali di publik, dimulai dari keputusan MK dan selanjutnya sampai ke titik ini. Dan ini publik memperhatikan semua prosesi ini, dan akhirnya kita cenderung untuk melihat sebetulnya ini prosesnya seperti apa. Apakah memang dari awal settingannya sudah seperti ini, atau ujuk-ujuk atau mendadak aja. Karena dari pernyataan dengan kenyataan yang sekarang terjadi ada perbedaan yang cukup signifikan gitu loh. Karena waktunya cuma beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu ada kesannya menolak, lalu kemudian sekarang terjadi seperti ini. Itu yang diperhatikan oleh publik. Oke, Mas Eko, kalau dari opini Anda pribadi, sosok Gibran apakah pantas atau tidak untuk saat ini menjadi cawapres maksud kami? Ya, kalau dilihat dari pengalamannya Mas Gibran 2 tahun sebagai wali kota Solo dan sekarang tiba-tiba melompat menjadi cawapres, tentu saja orang mungkin bertanya apakah dengan pengalaman seperti itu sudah cukup punya kapasitas menduduki jabatan pemimpin yang menaungi 270 juta masyarakat nantinya. Tentu kita bisa berdebat kemampuan dan lain-lain. Misalnya tentang prestasinya di Solo, kita bisa berdebat apakah itu prestasi Mas Gibran sebagai wali kota Solo atau sebetulnya itu prestasi sebagai anak presiden. Karena kita tahu misalnya di Solo ada sekitar 17 proyek strategis nasional di Solo saja. Sementara di daerah-daerah lain tentu saja nggak sebanyak itu. Dengan proyek strategis nasional yang sebanyak itu, pasti berdampak pada peningkatan ekonomi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Misalnya gini, ketika seorang wali kota atau bupati mau ketemu menterinya saja kan harus antri berbulan-bulan untuk ketemu seorang menteri. Sementara di Solo kita tahu menterinya yang mendatangi wali kotanya. Sehingga kita susah juga untuk menilai apakah ini murni prestasi dia sebagai wali kota atau sebetulnya ini prestasi Mas Gibran sebagai anak presiden. Itu yang kemudian terjadi pertanyaan dalam benak publik. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, kalau dari segi capaian dan juga kapabilitas tadi masih bisa diperdebatkan lah kata Mas Eko. Nah, melihat dari miripnya sikap Jokowi dan Gibran ini, benarkah sebenarnya Gerindra ini mengharapkan Jokowi efek dengan memasangkan Gibran dengan Prabowo, Bang Habib? Mohon maaf masih di mute, Bang Habib, boleh dibuka audionya? Ya, kemarin kami melakukan Rapimnas, di mana kami menyerap
kembali aspirasi struktur Partai Gerindra mulai dari tingkatan DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting. Intinya mereka menyatakan dukungan terhadap Mas Gibran ya, karena ada dua alasan. Yang pertama, mereka menyerap aspirasi di masyarakat bahwa masyarakat ini trauma dengan yang namanya politik polarisasi yang antagonis yang terjadi di 2019 dan 2014. Yang kedua, ya mereka mendorong keberlanjutan rekonsiliasi 2019 yang digagas Pak Prabowo dan Pak Jokowi, di mana kolaborasi kedua tokoh ini menghasilkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan negara. Kita tahu ya tahun 2019 Oktober kita mulai dilantik, kemudian Februari 2020 sudah dihajar oleh badai pandemi. Ya, dan kita ternyata berhasil menjadi satu dari 5 negara yang dianggap paling sukses mengatasi pandemi. Nah, ini kan berkebalikan dengan pesimisme dunia waktu itu, ya, yang menganggap Indonesia kemungkinan menjadi salah satu negara yang paling terdampak buruk karena pandemi. Dan terus ekonomi kita juga tumbuh, ya, karena pandemi itu kan bukan hanya soal COVID-nya, tetapi juga soal dampak ekonominya. Ternyata pemerintah yang berjalan dengan baik dalam dalam kerangka rekonsiliasi ini berhasil bekerja dengan baik, ya. Kita tahu di sektor ekonomi kita juga maksimal. Inilah ya salah satu dari alasan masyarakat mendukung Mas Gibran. Ditambah lagi yang kedua, desakan yang luar biasa dari generasi muda untuk meminta agar perwakilan mereka ada dalam kontestasi Pilpres ini. Ya, dan salah satunya adalah Mas Gibran. Kenapa? Karena memang selain beliau anak Pak Jokowi, tokoh besar yang benar-benar dikagumi dan banyak sekali pengikutnya, beliau juga ternyata punya karakter tersendiri. Beliau orangnya rendah hati, tetapi cekatan. Kemudian orangnya walaupun pendiam sehari-hari, tetapi komunikatif, terutama di media sosial. Sehingga tak heran ya, Gibran ini kalau di Solo punya relawan sendiri, kalau di media sosial juga punya captive market pengikut sendiri, terlepas dari beliau anaknya Pak Jokowi. Sehingga cocoklah ya gayung bersambut situasi objektif di mana masyarakat capek dengan keterbelahan yang antagonis, kemudian masyarakat menginginkan pemimpin muda, ada sosok seperti Mas Gibran ini. Makanya dengan bulat ya Partai Gerindra, mulai dari pengurus yang paling tinggi DPP sampai pengurus yang paling rendah ya anak ranting, itu mendukung keputusan menjadikan Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo. Baik, soal aspirasi masyarakat, juga soal kapabilitas dan cara Gibran berkomunikasi dan dengan relawan yang juga loyal nanti akan kita tanyakan ke Mas Eko. Namun kami harus sudah terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.